Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Maulana dengan NIM 220206077. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, saya di sini akan memaparkan artikel pertama, yaitu masalah dan pemecahannya. Nah, dalam konsep manajemen kelas juga ada beberapa definisi yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Yang pertama itu manajemen kelas juga dipandang sebagai proses itu untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Nah, tugas guru juga di bidang manajemen kelas itu sangatlah menciptakan dan atau memelihara ketertiban kelas. Nah, sehubungan dengan pandangan tersebut, manajemen kelas juga adalah adalah mempertahankan ketertiban tingkah laku siswa di kelas. Nah, yang kedua itu manajemen kelas didasarkan atau prinsip pengubahan tingkah laku. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah mengembangkan tingkah laku siswa di kelas sesuai dengan tingkahnya yang relevan untuk kelancaran belajarnya. Nah, yang diinginkan guru yaitu menandakan pola pikirannya dalam pola perilaku, atau anak di kelas juga tidak dapat diinginkan atau tingkah laku yang tidak relevan dengan tingkah laku yang diinginkan. Keempat itu manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptakan iklimosiosi atau emosional yang positif, kelancaran proses atau belajar dan mengajar dalam mengajar atau bergantung kepada pula iklim sosial dan iklim emosional kelas. Nah, itu saja saya jelaskan. Artikel pertama ini sangatlah penting untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Maulana saya akan memaparkan artikel kedua. Nah, tadi kan artikel pertama sudah, sekarang saya menjelaskan tentang artikel kedua. Dan di sini akan saya jelaskan apa itu artikel kedua. Konsep manajemen kelas dan aplikasinya dalam pembelajarannya itu. Nah, itu artikel kedua. Nah, harus kita ketahui juga. Itu pengertian dari pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar atau event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Nah, perubahan tingkah laku dapat terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya itu menjelaskan bahwa terjadinya perubahan tingkah laku tergantung pada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan dari luar juga. Nah, faktor dari dalam itu mempengaruhi belajar siswa dalam kondisi belajar dan kondisi keadaan atau kondisi jasmani. Nah, yang dari dalam yang mempengaruhi, nah itu yang tingkah laku atau faktor dari dalam juga. Nah, faktor dari luar itu adalah lingkungan sosial dan non sosial. Nah, termasuk faktor sosial juga itu seperti guru dan teman-temannya, lingkungan sekeluarga, cuaca dan waktu belajar yang digunakan sementara itu. Nah, dalam belajar juga peserta didik inilah yang sering disebut interaksi pembelajaran. Adapun pengertian pembelajaran itu sendiri, nah, yaitu komunikasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi. Nah, ya, material, fasilitas atau perlengkapan dan prosedur yang sudah mempengaruhi tentang tercapainya untuk pembelajarannya. Nah, dalam selanjutnya itu berbicara tentang pembelajarannya itu dapat mendefinisikan atau mengejar banyak dikemukakan para ahli dengan pengertian. Nah, pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh
perbedaan titik dari titik itu pandangan terhadap makna hakikat atau mengajar atau sendiri. Nah, perbedaan titik pandang tentang makna dan hakikat mengajar sebenarnya terletak dari apa yang dalam motivasi dalam hakikat pengajaran sebenarnya terletak pada sisi otoritas dan pembelajaran guru atau pendidikan. Nah, dalam otoritas pada pelajaran itu ada siswa atau peserta didik dalam aktivitas pembelajarannya. Nah, terus manajemen kelas itu juga perlu kemampuan pengelolaan kelas dalam memilih oleh seseorang. Nah, seorang guru, karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan yang dengan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Ya, pembelajaran dapat dibedakan dalam bentuk itu langsung atau proses interaksinya dalam interaksi siswa atau guru. Antara peserta didik dengan supaya sistematik yang berkaitan dengan perkembangan lingkungan atau belajar yang diciptakan oleh guru agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, tampak jelas bahwa pembelajaran juga itu akan selalu berlangsung dalam suatu adegan kelas. Nah, dalam adegan kelas itu juga perlu diciptakan dan dikembangkan menjadi wahana atau didukungnya oleh kemampuan guru dalam pengelolaan kelas. Nah, apa tadi yang menyimak atau digabungkan para penulis di atasnya, siswa juga harus menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, dalam pembelajaran itu juga, guru juga menjelaskan dan siswanya itu menyimak apa saja yang dijelaskan oleh guru. Seumpamanya guru itu menjelaskan, terus ada siswa yang belum mengerti, itu guru juga harus menjelaskan lagi sama siswa yang belum mengerti. Nah, tampaknya juga itu lebih bersifat dalam pikiran itu akan bagaimana kita harus memahami dalam pembelajaran ini. Juga itu harus ada juga guru itu menjelaskan, seumpamanya guru menjelaskan dalam pembelajaran itu juga dalam siswa juga itu kita harus memahami betul apa yang dijelaskan kepada guru. Seumpamanya guru yang sudah menjelaskan secara intinya dan siswa itu pun belum mengerti, kita akan menjelaskan lagi apa terus menjelaskan bahwa pernyataan tersebut didukung oleh penelitian. Nah, yang ketiga itu berbagai pendekatan atau teknik kedisiplinan atau kontrol kelas. Nah, menurut Biggs atau yang pertama itu high structure decision. Nah, suatu keputusan didasarkan pada aturan guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Nah, yang kedua itu low structure decision. Nah, siswa diberi banyak pilihan. Siswa itu diberi banyak pilihan dan kesempatan dalam menentukan pengalaman untuk belajar yang akan diperolehnya melalui otonomi yang maksimum. Pendekatan yang pertama tampak dipengaruhi oleh metode ekspositori, sedangkan yang kedua itu sebaliknya, yaitu metode yang berpusat pada siswa. Walaupun pendekatan tersebut pada titik yang berlawanan, tetapi dalam pelaksanaan ada bersifat ini karena memori telah
lingkungan juga sih yang kacau. Selanjutnya kita ditantang setiap hari tuh untuk menciptakan juga dan memelihara kelas yang sudah produktif. Dalam upaya juga untuk menghadapi tantangan ini, kami menemukan diri kami berhasil apa saja kesalahan kelas. Menyajikan beberapa umum yang diikuti dengan saran tentang apa yang kita harus dilakukan. Setiap saran juga ada jenis lingkungan belajar setiap adalah relatif untuk dalam setiap saran itu guru memiliki pengaruh atau yang cukup besar terhadap perilaku siswa. Nah, bagaimana itu dari lebih awal. Terima kasih sudah menonton saya untuk bisa berkesempatan untuk menjelaskan semua artikel itu, artikel itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau kurang pendengaran dari saya. Apa yang saya jelaskan itu dari 3 artikel juga itu ingin saya jelaskan secara intinya juga, tapi memori atau penyimpanan di HP itu sudah cukup terbatas. Saya di sini aja kan, ntar saya singkat-singkat aja ya. Sekian dari saya, maaf bila ada perkataan yang gak enak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir menonton kami. Jangan lupa like, komen, sama jempol like-nya dan bunyikan loncengnya.